Apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu, maka hamba itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Apa tandanya dan apa cirinya seorang hamba atau kami ini dipakai oleh Allah? Rasul pun menjawab, liyuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi thumma yaqbidu alai. Orang itu diberinya taufik, dimudahkannya untuk beramal, dimudahkannya untuk beribadah, lalu kemudian perlahan-perlahan semakin bertambah usia, semakin menginjak usia senja, orang itu pun senantiasa beribadah, lalu Allah tutup usianya dengan penutupan yang baik dalam keadaan beribadah. Mereka termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian seri perjalanan akhirat. Tema yang kita angkat yaitu tentang rahasia umur. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umur merupakan salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rezeki yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jatah umur yang Allah beri tak pernah tahu, tak pernah diberitahu kepada manusia. Ada di antara mereka yang meninggal di usia lanjut, dan ada pula di antara mereka yang dipanggil terlebih dahulu. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Namun apapun pemberian Allah tersebut, yang pastinya kita manfaatkan umur itu sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berbicara banyak tentang umur. Di antaranya adalah ketika manusia sampai pada umur 40 tahun, maka manusia itu berada pada tahap yang sangat istimewa. Ketika itu manusia atau seseorang sudah mulai ingat akan pulang, ingat akan kampung akhiratnya. Ketika itu manusia sudah mulai banyak-banyak beribadah. Mungkin sebelum itu menganggap usianya masih muda, umurnya masih panjang, lalu kemudian mereka pun berlalai, berleha-leha dalam kehidupan mereka. Namun ketika mereka sampai umur 40, maka Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan sesuatu yang istimewa kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa fisaluhu salasuna syahran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana, ketika mereka sampai dewasa dan
menginjak usia 40 tahun, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu. Rabbi gfirli, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang engkau nikmatkan, yang engkau kurniakan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, dan aku dapat beramal, wa an a'mala salihan taradahu, yang engkau redai, wa aslih li, lalu kemudian perbaikilah kondisiku, fi dzurriyyati, dan kondisi keluargaku, inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya hamba bertobat kepadamu dan sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang berserah diri, yaitu muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat ini? Ayat ini mengajarkan kita bahawa banyak orang ketika sampai pada umur 40, menginjak usia dewasa, mereka pun ingat akan hakikat hidup mereka. Mereka ingat akan apa yang mereka peroleh setelah mereka meninggalkan dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Mereka menjawab, karena pada usia tersebut seseorang berada pada pikiran yang sangat matang. Misalnya, ketika menginjak usia 40 tahun, orang itu sudah mulai berpikir bijak, sudah mulai memutuskan sesuatu dengan teliti, dan bahkan mereka terus introspeksi diri. Mana kekurangan mereka tutupi, mana yang mereka belum kerjakan, maka mereka pun bersiap-siap untuk melakukan apa yang mereka belum kerjakan tersebut. Imam Malik pernah berkata, kami tahu orang-orang yang memasuki umur 40 tahun menyibukkan diri dengan amal dan tidak melihat pada urusan dunia. Maknanya adalah bahawa memang pada umumnya seseorang ketika masih remaja atau masih di bawah umur 40 tahun, mereka luar biasa untuk mengejar dunia ini. Dan bahkan mungkin mereka melalaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, meninggalkan ibadah solat misalnya, atau mungkin belum lagi pengen berangkat umrah atau haji, karena mereka menganggap ini adalah kesempatan usia-usia emas. Usia emas mesti dimanfaatkan sebaik mungkin, karena nanti ketika umur 40 masuk umur 50, maka sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan apa yang dilakukan ketika di usia muda. Maka pada umumnya orang berpikir demikian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai rahasia umur, Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, Buya Hamka mengutip dalam tafsir Al-Azhar juz yang ke-10 halaman 852, di mana beliau mengutip riwayat dari Abu Ya'la, yaitu menjelaskan tentang tahapan-tahapan umur yang dilalui oleh manusia. Dan kami pun mengutip satu riwayat terdapat dalam riwayat Imam Al-Hakim dan juga Imam Ahmad. An Utsman, dari Utsman, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, al-abdul muslim, seorang hamba yang muslim, idza balagha arba'ina sanatan, apabila mereka memasuki umur 40 tahun, khaffafallahu hisabahu, Allah ringankan hisabnya. Apa makna ringankan hisabnya? Apakah yang diringankan hisab mereka di akhirat? Bukan itu maknanya. Ada yang mengatakan diringankan hisabnya adalah diringankan langkah mereka untuk melakukan amal kebaikan. Wa idza balagha sittina sanatan, apabila mereka menginjak usia 60, razaqallahu al-inabata ilai, Allah rezekikan kepada orang itu untuk al-inabah. Al-inabah at-taubah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ketika orang menginjak usia 60 tahun, mereka pun mulai memikirkan hari akhiratnya.
mereka mulai memikirkan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka meninggal. Dan ini merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena apabila hamba itu menginjak usia senja atau bertambah umurnya, lalu kemudian bertambah pula kebaikannya, itu adalah di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepadanya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu, maka hamba itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Apa tandanya dan apa cirinya seorang hamba atau kita, kami ini dipakai oleh Allah? Rasul pun menjawab, liyuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi thumma yaqbidu alai. Orang itu diberinya taufik, dimudahkannya untuk beramal, dimudahkannya untuk beribadah, lalu kemudian perlahan-perlahan semakin bertambah usia, semakin menginjak usia senja, orang itu pun senantiasa beribadah, lalu Allah tutup usianya dengan penutupan yang baik dalam keadaan beribadah. Mereka termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang bertambah usianya, lalu bertambah kebaikannya, menginjak usia senja, semakin sadar akan kekurangan dirinya, maka itu merupakan pertanda datangnya kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Allah ingin kepada manusia ketika mereka dulu datang ke dunia ini dalam keadaan bersih, suci, maka Allah ingin pun meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih dan suci. Dulu datang daripada Allah dalam keadaan bersih, dan kita pun datang kepada Allah nantinya dalam keadaan bersih pula. Maka itulah maknanya razaqallahu al-inabata ilai, Allah rezekikan untuk senantiasa bertaubat, untuk datang kepadanya. Wa idza balagha sab'ina sanatan, apabila orang itu menginjak usia 70 tahun, ahabbu ahlus sama, lalu kemudian penghuni langit mencintai orang tersebut. Kenapa demikian kaum muslimin yang berbahagia? Pada umumnya orang yang sudah menginjak usia 70 tahun, mereka tidak memikirkan dunia lagi. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan amal ibadah, bagaimana cara menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa, bagaimana caranya agar nanti di alam kubur ataupun di akhirat termasuk orang-orang yang berbahagia. Ketika kebaikan-kebaikan itu dilakukan, maka penghuni langit pun senang kepada orang tersebut. Ahabbahu ahlus sama. Wa idza balagha 80 sanatan, apabila orang itu menginjak usia 80 tahun, sabbatallahu hasanatihi wa maha sayyiatihi, Allah tetapkan kebaikannya dan Allah hapus keburukan-keburukannya. Apa maknanya? Ketika orang menginjak usia 80 tahun, orang itu semakin sadar, semakin insaf. Mereka tak mau sedikit pun untuk melakukan keburukan-keburukan, melakukan perbuatan dosa. Sentiasa lakukan amal kebaikan. Allah tetapkan, Allah kokohkan kebaikan mereka, dan Allah hapus keburukan-keburukan mereka. Maknanya dihapus, orang itu sudah tak kuat lagi untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian wa idza balagatis ina sanatan, apabila menginjak usia 90 tahun, ghafarallahu lahu, Allah ampunkan untuknya ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah lalu dari perbuatan dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Ini maknanya keistimewaan yang luar biasa. Orang menginjak usia 90 tahun tentu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Diampunkan dosanya yang telah lalu, bahwa mereka senantiasa beribadah, senantiasa taubat, senantiasa beristighfar, senantiasa melakukan amal kebaikan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin setiap malam mereka bermunajat, mungkin setiap malam mereka bertahajud, mungkin setiap malam mereka membaca Al-Quran. Mereka semakin takut akan hisab yang mereka lalui nanti di alam kubur ataupun di alam akhirat. Kemudian yang terakhir kaum muslimin yang berbahagia, wa syafa'ahu Allahu fi ahli baitihi, kemudian Allah memberikan syafaat kepada keluarganya. Apa yang maksud dengan syafaat di sini? Syafaat artinya pertolongan. Pertolongan apa yang dimaksud? Pertolongan yang dimaksud adalah ketika ada orang yang berusia 90 tahun, mereka taat beribadah,
sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa bersedekah, sentiasa berzikir, maka orang yang menengoknya pun terenyuh. Masya Allah, orang tua tersebut luar biasa. Kami sendiri pernah menyaksikan di kampung kami, ada orang yang menginjak usia 90 tahun. Kemudian pada malam hari, seorang nenek ini pun masih membaca Al-Quran. Tidak menggunakan kacamata, matanya sehat, hanya tenaganya saja yang kurang. Sampai tangannya itu tak lurus lagi mengikuti ayat suci Al-Quran huruf per huruf, menunjuk ayat suci Al-Quran huruf per huruf. Namun dia tak berhenti untuk membaca Al-Quran. Ketika tidak ada lampu, maka lampu kecil pun dipakai untuk menerangi halaman Al-Quran tersebut. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa kutiba fis samai asirallahi fil ardi. Maka orang yang masuk menginjak usia 90 tahun itu ditulislah di langit bahwa orang tersebut adalah tawanan Allah. Apa yang dimaksud dengan tawanan Allah? Pada dasarnya tawanan itu adalah orang yang tidak bisa pergi kian kemari. Orang yang menetap ke suatu tempat. Karena tawanan tak mungkin bisa leluasa, tak mungkin bisa bebas. Mereka sedang ditawan. Maka orang yang berusia 90 tahun dan seterusnya, 100 tahun, 110, mereka adalah para tawanan Allah. Apa yang dimaksud dengan tawanan Allah? Mereka tak bisa kemana-mana lagi. Mereka berbaring di rumah, berbaring di atas kasur. Mungkin kalau di rumah sakit, berada di rumah sakit saja. Keinginan-keinginan yang dulu ketika muda, itu sirna semua. Ketika muda, mungkin orang itu ingin pergi ke negeri yang indah, mungkin pergi ke Makkah, mungkin pergi ke Turki, mungkin pergi ke Eropa, mungkin pergi ke Mesir. Banyak keinginan. Tetapi ketika menginjak usia 100 tahun, 110 tahun, keinginan itu sirna. Keinginan itu hanya sebatas pikiran saja. Kalaupun itu masih ada, pada dasarnya tubuhnya, badannya terkekang, tertawan di kasur tempat di mana dia berbaring dan tempat di mana dia beristirahat. Lalu kemudian waqad ruya hadza min ghairi hadzal wajhi. Riwayat ini dikeluarkan dari banyak riwayat. Artinya apa? Riwayat ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan riwayat Imam Abu Ya'la dan riwayat-riwayat yang lainnya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada seorang dahulu yang bernama Al-Hajjaj bin Abdullah Al-Hukmi. Dia adalah salah seorang pemimpin Bani Umayyah Damaskus. Dia pernah berkata, "Aku dahulu pernah meninggalkan rasa malu atau perbuatan dosa selama 40 tahun karena merasa malu dengan manusia. Lalu kemudian aku pun bertobat. Sekarang aku meninggalkan perbuatan dosa bukan karena manusia lagi, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku dahulu meninggalkan maksiat dan perbuatan dosa selama 40 tahun karena manusia. Malu di hadapan manusia. Lalu kemudian Allah sadarkan orang itu, Allah sadarkan pemimpin Bani Umayyah ini. Akhirnya apa? Sesudah itu dia pun meninggalkan perbuatan dosa karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah rahasia umur. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada umur 40 tahun. Yang sudah sampai 40 tahun, Allah sampaikan umur 60 tahun. Yang sudah sampai 60 tahun, mungkin Allah sampaikan umur 70 tahun. Semakin bertambahnya umur, maka semakin bertambah pula hendaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sehingga kita pun meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, penutupan yang baik, bersih, suci, sehingga tidak ada dosa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.